Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rendi Razak Syaputra dengan NIM 19440149 PT 08054 dari kelompok 31. Di sini saya akan menjelaskan dan juga mempresentasikan mengenai laporan kegiatan mini project acara 1, yaitu uji viabilitas biji. Pendahuluan. Yang pertama, viabilitas biji menurut Solé dan Hendrik 2014 itu merupakan kemampuan hidup suatu benih yang ditunjukkan melalui metabolisme dan pertumbuhan. Nah, perhitungan viabilitas biji itu dihitung dari persentase dalam persen daya hidup yang didapatkan dari presentasi tambah hidup yang hidup per seluruh biji yang dikecambahkan dengan rumus yaitu jumlah biji hidup per jumlah seluruh biji yang ditanam dikali 100%. Selanjutnya, tujuan dari mini project. Tujuan dari mini project acara uji viabilitas biji ini tuh bertujuan untuk mengetahui viabilitas biji dengan perkecambahan secara langsung dengan dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat yang digunakan pada praktikum mini project uji varietas biji itu yang pertama ada botol bekas sebagai media tanam, kemudian ada kapas, penggaris, dan gunting atau bisa juga menggunakan cutter. Selanjutnya adalah bahan. Bahan yang dipergunakan pada mini project ini tuh antara lain ada biji kacang tanah atau dengan nama latin Aracis hypogaya dan juga air. Selanjutnya metode. Perlakuan yang digunakan pada praktikum kali ini tuh ada 3. Yang pertama ada kontrol, lalu perlakuan direndam air biasa selama 12 jam, dan yang ketiga itu perlakuan direndam dengan air suhu awal 100 derajat selama 12 jam. Untuk yang kontrol, metodenya itu biji kacang tanah itu tidak diberi perlakuan. Nah, itu disiapkan, lalu diletakkan ke dalam gelas plastik yang sudah disiapkan, yang sudah diberi kapas, lalu diletakkan pada tempat yang terang atau cukup sinar matahari. Untuk penyiraman itu dilakukan sebanyak 1 kali sehari. Yang kedua, itu perlakuan direndam air biasa selama 12 jam. Yang pertama itu biji kacang tanah direndam pada air biasa selama 12 jam. Nah, biji yang tenggelam itu diambil sebanyak 5 biji. Dan biji yang terapung itu dibuang. Kemudian 5 biji yang tenggelam diletakkan ke dalam gelas plastik yang telah diberi kapas. Nah, lalu diletakkan pada tempat yang cukup terang atau cukup penyiraman matahari, dan penyiraman itu dilakukan sebanyak 1 kali sehari. Lalu yang ketiga itu perlakuan direndam air dengan suhu awal 100 derajat selama 12 jam. Yang pertama itu biji kacang tanah direndam pada air yang mendidih dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Selanjutnya, biji yang tenggelam itu diambil sebanyak 5, dan biji yang terapung dibuang. Kemudian 5 biji yang tenggelam itu diletakkan pada gelas plastik yang sudah diberi kapas juga. Lalu diletakkan juga pada tempat yang cukup penyiraman matahari atau yang cukup terang. Kemudian penyiraman dilakukan sebanyak 1 kali sehari. Selanjutnya adalah kegiatan praktikum. Yang pertama itu persiapan media. Yang pertama dengan menyediakan kapas dan 3 buah gelas plastik. Lalu kapas itu diletakkan dalam gelas plastik dan kapas dibasahi dengan air dan benih ditanam. Selanjutnya yang kedua adalah germinasi biji kontrol. Nah, biji yang akan ditanam pada media kapas itu tidak diberi perlakuan sama sekali. Lalu diletakkan pada gelas plastik. Nah, menurut Saleh 2004, perlakuan pendahuluan pada benih yang dijadikan kontrol
atau yang tanpa direndam itu tidak dapat menghasilkan dapat menghasilkan rata-rata hari berkecambah yang cenderung lama. Lalu yang ketiga itu germinasi biji direndam air biasa selama 12 jam. Nah, biji yang sudah direndam itu sudah direndam pada air biasa selama kurang lebih 12 jam, itu diletakkan pada gelas plastik yang telah diisi dengan kapas. Menurut Ningsih 2017, perendaman benih dalam air itu dapat membantu mematahkan dormansi benih. Lalu yang keempat adalah germinasi biji yang direndam air dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Nah, biji yang sudah direndam pada air dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam itu diletakkan pada gelas plastik yang sudah diisi kapas. Nah, menurut Silalahi 2017, air panas itu salah satu cara alami yang bisa digunakan untuk mempercepat masuknya air ke dalam biji, khususnya biji yang memiliki struktur kulit luar yang cenderung keras. Tetapi panas dari yang berlebih itu dapat juga merusak sel biji dan juga strukturnya. Selanjutnya, peletakan dan penyiraman biji. Biji yang sudah dilakukan germinasi itu kemudian diletakkan di tempat yang terang. Penyiraman dilakukan sebanyak 1 kali sehari supaya memastikan bahwa biji itu tidak dalam kondisi kekeringan. Menurut Nugroho dan Salamah 2015, benih itu diletakkan pada media perkecambahan berupa plastik berisi kapas yang sudah disiapkan. Kemudian pemeliharaan tanaman itu dilakukan dengan cara menyemprotkan air pada media perkecambahan hingga basah secara rutin. Selanjutnya, pengukuran dan juga pencatatan. Pengukuran pertumbuhan tinggi tanaman itu dilakukan selama 1 minggu sekali selama 2 minggu. Dan data yang diperoleh itu dicatat. Selanjutnya, hasil pembahasan. Tabel 1, viabilitas biji pada kacang tanah. Pada 3 perlakuan. Yang pertama, untuk pada perlakuan kontrol itu jumlah biji yang tumbuh ada 3, terus jumlah biji yang mati ada 2, dan persen viabilitasnya 60%. Untuk air biasa, jumlah biji yang tumbuh 3, jumlah biji yang mati 2, lalu persen viabilitasnya 60%. Untuk yang air suhu awal 100 derajat Celcius, jumlah biji yang tumbuh 1, jumlah yang biji mati, lalu persen viabilitasnya 20%. Nah, dari praktikum yang sudah dilakukan itu, bisa diketahui kalau perlakuan penanaman biji air selama 12 jam memiliki viabilitas tertinggi, yaitu sebesar 60%. Lalu kontrol 60%, dan perendaman dengan suhu awal 100 derajat Celcius itu 40%. Perendaman dengan suhu awal 100 derajat Celcius itu memiliki viabilitas yang paling rendah. Ini dikarenakan karena suhu yang terlalu tinggi itu bisa menghambat perkecambahan pada biji. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi dari viabilitas biji. Berdasarkan praktikum yang sudah dilakukan itu, faktor yang mempengaruhi itu yang pertama ada intensitas penyiraman, kemudian suhu perendaman, lalu intensitas cahaya matahari, kemudian lama perendaman, dan lama pemeliharaan. Selanjutnya, untuk tabel yang kedua, mengenai pertumbuhan tanaman, Aracis hypogaea, kacang tanah. Berikut merupakan tabel yang sudah saya lampirkan. Selanjutnya, berdasarkan hasil praktikum yang sudah dilakukan itu, diketahui bahwa rata-rata tinggi tanaman dengan perlakuan kontrol pada minggu pertama itu 2,4 cm. Dan pada minggu kedua, rata-ratanya itu 6,16 cm. Nah, rata-rata tinggi tanaman dengan perlakuan perendaman air pada air biasa, pada minggu pertama itu 2,86 cm, lalu pada minggu kedua itu 7,93 cm. Kemudian rata-rata tinggi tanaman dengan perlakuan perendaman air suhu awal 100 derajat Celcius pada minggu pertama yaitu 0 cm karena memang
belum ada yang tumbuh pada minggu pertama. Lalu kemudian pada minggu kedua itu rata-ratanya 2,6 cm. Kemudian faktor yang mempengaruhi tinggi tanaman berdasarkan praktikum yang sudah dilakukan itu yang pertama ada jenis biji yang digunakan, kemudian suhu, lalu ada cahaya matahari, kemudian intensitas penyiraman, dan juga kualitas dari biji tersebut. Baik, selanjutnya kesimpulan. Dari praktikum yang sudah dilakukan, itu bisa ditarik kesimpulan bahwa nilai viabilitas biji itu bisa diketahui melalui germinasi biji, dan tiga perlakuan yang sudah dilakukan itu memberikan hasil yang berbeda-beda. Ya, viabilitas biji tertinggi itu pada perlakuan perendaman air biasa selama 12 jam. Dan terendah itu pada perlakuan dengan perendaman air suhu 1 derajat Celcius. Nah, viabilitas dan pertumbuhan biji itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Seperti itu. Selanjutnya merupakan daftar pustaka yang digunakan pada laporan mini project acara viabilitas biji sebagai berikut. Baik, berikut merupakan lampiran yang dihitung pada perhitungan viabilitas dengan 3 perlakuan sebagai berikut. Selanjutnya adalah penayangan video footage, video kegiatan mini project. Berikut adalah videonya. Selamat menyaksikan. Baik, sekian presentasi dan juga penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.